If any Christian can point out to me a single unequivocal statement, a single unambiguous statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me, I am ready to accept Christianity today. Teman-teman lihat ya, dia dengan begitu yakinnya mengatakan kalau ada klaim begitu saya akan masuk Kristen hari ini juga. Ya biasalah jualan obat kan kayak begitu. Tapi betul, kenapa tidak ada klaim? Hai guys, jumpa kembali dengan saya Nur Fitriadin di akun Noer Blessed. Kiranya melalui video yang diunggah oleh akun ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang pernyataan dari Zakir Naik yang tidak pernah naik-naik ya. Kita akan membahas di mana beliau menantang bahwa di dalam Alkitab jika ada pernyataan Yesus yang tidak ambigu yang menyatakan bahwa Yesus adalah Allah dan sembahlah aku. Nah, ini menarik menjadi pembahasan kita dan seringkali ini dipakai oleh polemikus muslim untuk menyerang iman kekristenan. Sebelum kita jauh membahas bagian ini, mari kita simak video berikut ini. If any Christian can point out to me a single unequivocal statement, a single unambiguous statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me, I am ready to accept Christianity today. Teman-teman lihat ya, dia dengan begitu yakinnya mengatakan kalau ada klaim begitu saya akan masuk Kristen hari ini juga. Ya biasalah jualan obat kan kayak begitu. Tapi betul, kenapa tidak ada klaim? Baru saja kita menyaksikan pernyataan yang menantang dari Zakir Naik ini ya teman-teman, yang menyatakan bahwa jika ada di dalam Alkitab yang menyatakan Yesus adalah Allah dan sembahlah aku, beliau akan masuk Kristen katanya guys. Ya ini menarik ya menjadi pembahasan kita. Sebelum saya membahas jauh lebih lanjut pernyataan dari atau tantangan dari Zakir Naik ini, saya memulai dari sebuah statement atau pertanyaan yang menyatakan bahwa apakah sesuatu yang tidak diminta tetapi dikerjakan untuk dia, apakah itu adalah sebuah kesalahan? Ya, sekali lagi ya, saya katakan bahwa apakah sesuatu yang tidak diminta tetapi dikerjakan untuk dia, apakah itu adalah sebuah kesalahan? Ini menarik menjadi perhatian kita. Yesus Kristus tidak meminta dirinya untuk disembah, tetapi banyak orang yang menyembah dia. Apakah itu menunjukkan bahwa Yesus bukan Allah? Nah ini ya, menarik, kita akan masuk ke dalam pembahasan kita. Mari kita perhatikan di dalam Matius 2 ayat yang ke-11. Ini peristiwa Yesus hadir, Yesus lahir ke dalam dunia ini, dan orang-orang Majus hadir, datang di situ untuk menyembah dia, bahkan memberikan persembahan yang terbaik dari apa yang mereka miliki. Mari kita perhatikan Matius 2 ayat yang ke-11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Orang Majus mengenal siapa Yesus ya teman-teman, makanya orang-orang Majus ini datang sujud menyembah kepada Yesus Kristus. Lalu teman-teman, kalau kita memperhatikan juga sebenarnya bagaimana peristiwa orang-orang Yahudi ketika menolak Yesus itu menyatakan dengan jelas bahwa Yesus menyamakan dirinya dengan Allah gara-gara peristiwa itu ya teman-teman. Nah, coba kita perhatikan di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-33, jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Ya, jadi jelas ya teman-teman, kalau kita melihat ini, orang-orang Yahudi menolak Yesus karena
Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Bukan karena perbuatan baik yang dia kerjakan, tetapi karena Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Ya, inilah ketidakmengertian orang-orang Yahudi bahwa Yesus itu adalah Allah, maka mereka ini hendak melempari Yesus dengan batu. Jadi dari pernyataan atau ayat ini sangat jelas bahwa Yesus menyatakan dirinya bahwa dia adalah Allah itu sendiri. Jadi jelas ya guys ya, ayat-ayat ini menunjukkan hal yang demikian. Ya, kita harus ingat bahwa kembali kepada sebuah pertanyaan yang saya munculkan tadi ya teman-teman, apakah sesuatu yang tidak diminta tetapi dikerjakan untuk dia, apakah itu adalah sebuah kesalahan? Ya, kembali tadi kepada jika Yesus tidak meminta dirinya untuk disembah tetapi orang lain menyembahnya, apakah itu menunjukkan bahwa Yesus bukan Allah? Ya, kita harus ingat juga dan kita harus melihat sepanjang Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, ketika Yesus disembah tidak ada yang menyatakan bahwa Yesus menolak dirinya untuk disembah ya guys ya. Itu membuktikan bahwa apa yang dilakukan oleh seseorang tanpa dia minta itu adalah sebuah kebenaran. Kita harus ingat bahwa yang minta dirinya disembah itu adalah iblis itu sendiri ya teman-teman. Mari kita perhatikan di dalam Matius 4 ayatnya yang ke-9, ini dimana peristiwa pencobaan di padang gurun ketika iblis menawarkan banyak hal dan meminta Yesus untuk menyembah dia. Itulah iblis ya teman-teman. Matius 4 ayat yang ke-9, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Lalu apa kata Yesus? Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Jadi jelas ya, ayat ini menyatakan dengan jelas yang minta dirinya untuk disembah itu adalah iblis. Dan perlu dipertanyakan apakah itu adalah Allah atau bukan. Ini yang perlu dipertanyakan ya guys, kalau yang meminta dirinya untuk disembah. Nah, jadi melalui ayat-ayat yang saya tunjukkan ini sangat jelas bahwa Yesus adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia dari hukum dosa. Kiranya melalui video ini kita semakin dibuka pikiran kita dan wawasan kita semakin memahami tentang kebenaran yang tertulis di dalam Alkitab. Kiranya video ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.